Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofsa Fitri dari jurusan Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK, Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam UUD 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga masa reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Maka dari itu dibentuklah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintah penduduk Jepang sebagai upaya menarik dukungan rakyat Indonesia menjelang kekalahan mereka di Perang Pasifik. Badan yang beranggotakan 69 orang dan diketuai oleh Rajiman Widyono Diningrat yang bertugas menyelidiki hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Pancasila, Jakarta, dengan agenda utama membahas dasar negara. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai dasar negara, antara lain Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 sila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menjelaskan bahwa panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pidato Soekarno ini diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPKI. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun Undang-Undang Dasar. Panitia 9 menghasilkan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Rumusan ini sedikit berbeda dengan rumusan Soekarno, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang menjadi rumus final dan berlaku hingga saat ini. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia. Dalam sila pertama, Soekarno menekankan pentingnya spiritualitas dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai landasan moral bangsa. Dalam sila kedua, Soekarno menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan minimnya perlakuan yang adil bagi semua orang. Dalam sila ketiga, Soekarno menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Dalam sila keempat, Soekarno mengusulkan sistem demokrasi yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan sila kelima, Soekarno menyerukan pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari proses lahirnya Pancasila sebagai generasi muda, yang pertama yaitu semangat persatuan, musyawarah, dan gotong royong yang ditunjukkan oleh para pendiri
harus kita internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi bangsa generasi muda saat ini. Di tengah arus globalisasi dan tantangan modern, Pancasila dapat menjadi filter untuk menyaring pengaruh negatif dan memperkuat identitas bangsa. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan positif bagi bangsa dan negara Indonesia.